indahnya suasana di kota Baja. Satukan hati, satukan jiwa. Kota Cilegon, kota yang istimewa. Kota Cilegon, kotanya strategis. Cewek-ceweknya juga pasti manis-manis. Kota Cilegon, kota indah berkah. Cowok-cowoknya juga pasti ramah-ramah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemirsa sahabat Lokal News dimanapun Anda berada. Podcast kita pada sore hari ini sangat spesial sekali ya, karena pada hari ini merupakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ya, tahun 2021. Di samping kanan kiri saya ini sudah hadir dua narasumber pada podcast sore hari ini. Orang-orang hebat semua ini yang dua nih. Kita sapa dulu ya. Kang Najmuddin sebagai Ketua KNPI Kota Cilegon. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya, sehat ya. Sebelah kiri saya namanya Kang Munji ya, Ahmad Munji sebagai Ketua DPW HPA Provinsi Banten. Apa kabar Pak Munji? Alhamdulillah, semangat. Ya, terima kasih Kang Asidi sudah mengundang saya sebagai Ketua DPW Himpunan Pemuda Provinsi Banten dengan Pak Najmuddin Ketua KNPI Kota Cilegon. Luar biasa, semangat terus, Aji Kendor. Luar biasa. Terima kasih pemirsa sahabat Lokal News dimanapun Anda berada. Tema kita pada sore hari ini tentang Sumpah Pemuda, yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh ya. Pertama nih, siap. Yang paling sentral ini saat ini KNPI barangkali. Tapi tidak kalah pentingnya juga dengan hadirnya DPW HPA Provinsi Banten nih ya, yang cukup aktif di Provinsi Banten ini terutama ya. KNPI ya. Peran pemuda nih ya. Pak Ketua terhadap perkembangan Kota Cilegon di saat ini. Karena bersatu, bangkit, dan tumbuh ini harus juga disampaikan nih ya kepada pemirsa. Silakan Pak Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lokal News. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dengan Bung Hasidi Wow yang lebih populer, dan alhamdulillah juga hadir bersama kita Ketua HPA Bung Ahmad Munji. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat diskusi kecil ya, ngobrol sharing dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang mana peringatan Hari Sumpah Pemuda ini bagi KNPI sangat sakral acara ini, dimana pada tanggal 27 sampai 28 1928 Oktober itu dicetuskannya Hari Sumpah Pemuda, yang mana pada saat itu bersatunya seluruh pemuda, baik itu dari Pulau Jawa, dari Sumatera, dari Aceh, semata-mata untuk spirit kepemudaan, kebersatunya pemuda untuk mengusir penjajah. Dan terkait tema Sumpah Pemuda pada tahun ini yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh. Mungkin bersatunya ini karena memang pada saat sekarang ini masih dalam keadaan pandemi, kita memang harus bersatu untuk bersama-sama memerangi pandemi tersebut ya, tentunya dengan terus tetap menerapkan protokol kesehatan dan harus bersatu. Kita harus bangkit karena sekarang sudah mulai agak landai dari segi penularannya juga gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa hilang lah yang namanya pandemi ini. Dan selanjutnya yaitu tumbuh. Jadi memang ketika keadaan sudah normal, kita harus mempersiapkan diri untuk bangkit gitu kan, untuk tumbuh dalam menghadapi sosial kemasyarakatan seperti sebelum pandemi gitu Pak.
Luar biasa ya. Tentunya apa yang sudah dilakukan KNP ini banyak ya aktivitas begitu, kegiatan-kegiatan begitu. Kemudian perkembangan sendiri nih Kota Cilegon ini seperti apa nih Pak Ketua di masa pandemi ini menurut versi pemuda nih gitu. Siap. Perkembangan kepemudaan di dalam masa pandemi sekarang ini tentunya kalau pemuda sih tidak harus tidak mentok dalam satu sisi gitu. Jadi pemuda itu memang harus harus jangan mentok dalam satu sisi gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi banyak cara lah yang harus tetap pemuda garap dalam segi kepembinaan gitu kan. Dalam segi ya hal-hal yang positif lainnya gitu. Iya. Baik, terima kasih Ketua. Siap. Wah, sepertinya tidak sabar juga nih di samping saya nih, Bung Munji ya. Kita panggilnya Bung nih karena semuanya pemuda ini. Iya, kalau pemuda itu Bung. Bung ya betul. Lebih mengakrabkan diri. Mengakrabkan diri betul. Bung Munji, apa kabar, sehat Bung Munji? Wah, tapi tidak ngantuk ya, tidak ya? Wah, ada kopi di sini. Masih di spirit kopi kita ya tentunya. Baik, Bang Munji, Al-Khairiyah ini kan cukup luar biasa ya perkembangannya ya, pesat sekali ya. Apalagi Al-Khairiyah ini dikenal sebagai sebuah lembaga pendidikan begitu kan, konsen, kemudian juga terhadap organisasi ini, perkembangan organisasi, politik, terus juga konsolidasi organisasi di kubu HPA ini sepertinya lagi cukup menggeliat ya. Luar biasa begitu. Apalagi kemarin habis muktamar nih ya, muktamar yang cukup luar biasa, dihadiri beberapa menteri dan juga wakil presiden juga hadir secara virtual mungkin ya, begitu. Kemudian dikenal Al-Khairiyah ini sebagai lembaganya apa ya, seorang pahlawan begitu, Brigjen Kiai Haji Samun begitu. Gimana Pak Munji perkembangan Al-Khairiyah saat ini seperti apa? Ya. Terima kasih Kang Asidi. Ya, saya sebagai ketua pemuda Al-Khairiyah ya, kita kan mulai dari Kota Cilegon, terus sekarang saya di provinsi. Kita punya tugas membina DPD HPA di 8 kabupaten kota. Dan insya Allah hari ini juga ada yang ikut di KNP ya, di Kabupaten Tangerang seperti itu. Nah, kita berharap badan otonom yang didirikan oleh Pengurus Besar Al-Khairiyah ini bisa kinerjanya dengan baik lah, bisa melaksanakan kerjanya dengan baik. Kita sebagai organ otonom yang banyak terlibat dan membantu pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa diambil oleh kita lah seperti itu. Karena kita tahu bahwa Ormas Al-Khairiyah ini adalah ormas besar dan itu tidak bisa dilaksanakan hanya oleh struktur pengurus besar, tapi juga melibatkan peran badan otonomnya. Nah, kami sebagai organ otonom yaitu Himpunan Pemuda Al-Khairiyah yang didirikan pada tahun 1992 di Serang ini memiliki tugas dan fungsi untuk membantu kinerja Pengurus Besar Al-Khairiyah seperti itu. Di Al-Khairiyah sendiri banyak momentum-momentum yang kita ambil. Kemarin ini kan lagi kondisi pandemi ya. Kita mengambil peran lah melakukan vaksinasi kan, dan kita sebagai penyelenggara vaksinasi yang dibantu oleh pihak industri dan lembaga Badan Otonom Kesehatan Al-Khairiyah menjadi penyelenggara di kampus Al-Khairiyah Citangkil. Dan ini sebuah pencapaian yang luar biasa karena ribuan orang Cilegon dan di luar Cilegon bisa ikut vaksin sana, vaksin ke-1 dan vaksin kedua, dan ini peran pemuda lah yang diharapkan oleh bangsa ini seperti itu. Kita terlibat secara konkret sebagai pemuda yang diharapkan oleh bangsa ini seperti itu. Dan untuk Al-Khairiyah, kami juga kemarin di saat muktamar itu sebagai panitia inti nih pemuda Al-Khairiyah, bagaimana mensukseskan kegiatan muktamar. Dan kita udah terlibat nih dari mulai muktamar ke-9 ya, muktamar ke-10 kemarin sebagai suksesi
kegiatan-kegiatan besar yang ada di Al-Khairiyah. Dan ini organ-organ otonom yang yang bergerak membantu. Kita juga ada di luar Pemuda Al-Khairiyah ya. Ada Garda Al-Khairiyah, ada Brigade Al-Khairiyah, ada Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah, kemudian ada Himpunan Wanita Al-Khairiyah. Nah, organ-organ ini kita saling mengisi seperti itu. Kebetulan saya sebagai ketua OC-nya dari Pemuda Al-Khairiyah, kita bersama tim bisa mensukseskan muktamar seperti itu. Dan ini luar biasa lah Al-Khairiyah di masa kemajuannya saat ini banyak melahirkan pemuda-pemuda yang insya Allah memiliki kapabilitas memajukan Al-Khairiyah dan memiliki integritas untuk kemajuan Al-Khairiyah seperti itu. Ya, tentunya kontribusi Al-Khairiyah ini terhadap pemerintahan secara nasional ini cukup luar biasa ya, Bung Munji ya. Iya. Kira-kira apa aja nih kontribusi yang sudah diberikan? Salah satunya mungkin kemarin saya dengar tentunya tentang pendidikan gitu ya. Ya, Al-Khairiyah bukan hanya sebagai yayasan pendidikan ya. Kalau Al-Khairiyah sebagai yayasan pendidikan kita udah jelas ya tahu ya, di setiap cabang-cabang itu pasti ada yayasan pendidikan Al-Khairiyah. Kemudian di Cetangkir juga ya, tapi Al-Khairiyah juga sisi lain sebagai ormas Al-Khairiyah yang ini sebagai ujung tombak bergeraknya Al-Khairiyah yang ada di Indonesia seperti itu. Al-Khairiyah saat ini yang persebarannya cukup luar biasa gitu kan. Kemarin kita di muktamar aja dihadiri kurang lebih 1.100 peserta gitu kan, penuh lah seperti itu. Ini membuktikan bahwa Al-Khairiyah diterima di masyarakat. Al-Khairiyah dalam usianya yang sudah tidak muda lagi, kita udah mau 1 abad seperti itu. Ini sudah melahirkan generasi-generasi SDM yang luar biasa yang sudah mengisi di negeri ini seperti itu. Kita tahu di Cilegon kemarin aja yang jadi kori itu wakil ketua DPRD Kota Cilegon gitu kan. Dan ini luar biasa sampai luar biasa apa gitu kan. Dan yang kita lihat bahwa Al-Khairiyah itu jangan lihat dari sisi pendidikannya saja, tapi sosial, politik, ekonomi, budaya dan yang lainnya. Dan kita udah banyak menyumbangkan untuk negeri ini. Apalagi kalau kita melihat pahlawan nasional kan, Brigjen Kiai Samun, beliau seorang pahlawan yang luar biasa yang mati syahid di medan pertempuran seperti itu, membela bangsa ini dari penjajahan bangsa Belanda seperti itu. Nah ini menjadi contoh konkret oleh bangsa ini bahwa Al-Khairiyah ada di garda terdepan dan ada di tengah-tengah bangsa ini seperti itu, Kang Asidi. Terima kasih Bung. Wah, semangat sekali ya. Luar biasa ya. Tentunya Al-Khairiyah ini adalah mungkin salah satu ya organisasi kepemudaan ya, Pak Ketua KNP ya. Iya, betul. Di Kota Cilegon ini. Ya. Tentunya ada juga organisasi-organisasi lain ya yang juga berkontribusi terhadap perkembangan Kota Cilegon. Apalagi Al-Khairiyah ini levelnya sudah sampai ke nasional ya, Bung Munji ya. Gimana nih perkembangan ormas yang lain nih, Bung Mumu nih sebagai ketua KNPI di Kota Cilegon seperti apa nih? Ya, terkait KNPI, kalau KNPI kan memang sebagai wadahnya organisasi ya. Kebetulan dari DPD Pemuda Al-Khairiyah juga berhimpun di KNPI kita. Iya, siap. Betul. Untuk bersama-sama berkontribusi dalam mengasih gagasan, sumbangsih, sarannya kepada kita kepemudaan, dan tentunya akan kita sampaikan juga ke pihak pemerintahan gitu. Ya baik, luar biasa ya Ketua ya. Sahabat Lokal News dimanapun Anda berada ya. Kemudian tentunya KNPI ini juga ada kemitraan dan pemerintah ya. Betul. Perkembangan KNPI juga cukup diperhatikan juga dengan pemerintah ya. Ini seperti apa nih kemitraan dengan pemerintah saat ini Pak Ketua? Baik, terkait KNPI sekarang ini terhadap pemerintahan itu, memang KNPI ini kan seyogianya kan sebagai mitra strategisnya pemerintah, Mas Yedi. Jadi sebagai corong untuk penyampaian informasi ataupun mensosialisasikan program-program pemerintah ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan tentunya kita juga dari KNPI ketika ada hal-hal kebijakan-kebijakan yang
itu kebijakan yang pro kepada rakyat, tentunya kita support, kita dukung. Namun apabila kebijakannya yang tidak pro rakyat, mungkin kita juga sebagai pemuda dalam hal ini KNPI sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal ini, itu memang kita juga perlu ngasih masukan juga gitu. Mantap ya. Kemudian saya lihat ya Alheria ini ya HPA terutama cukup kritis juga nih terhadap informasi yang berkembang terkait dengan pemerintahan di Kota Cilegon nih, Kak Munji ya. Ini pemerintah ini masih banyak PR sepertinya ya. Nih apa nih pesan terhadap pemerintah kira-kira? Ya. Terima kasih Kang Asidi, yang luar biasa lah. Ya, kita tahu hari ini kan Hari Sumpah Pemuda ya. Di Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun ini adalah momentum bagi pemuda-pemuda Cilegon khususnya, karena saya orang Cilegon, dan pemuda yang ada di Provinsi Banten. Kami meminta kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, mulailah memberikan peran yang lebih besar lah kepada para pemuda itu, karena pemuda ini memiliki potensi yang luar biasa. Saya sendiri kan yang mengalami itulah, kita diberikan banyak peran di Alheria. Kita dengan kemampuan yang terbatas, ketika kita diberikan ruang, ya insya Allah ini bisa membawa kemajuan buat kota ini dan provinsi ini seperti itu. Kita tahu lahirnya Sumpah Pemuda ini kan lahirnya ada Jong Java, Jong Sumatera seperti itu. Ini kan pemuda-pemuda dari berbagai daerah yang ingin bersatu, ingin memerdekakan, kan udah jenuh dengan waktu itu, dengan kondisi bangsa ini yang selalu dipecah belah dengan politik divide et impera seperti oleh Belanda. Nah, kita sebagai warga bangsa pemuda ini dikasih peran oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah sendiri mengabaikan, atau malah pemuda-pemuda dibenturkan dengan tidak sengaja mungkin dibenturkan. Nah, ini malah merugikan seperti itu. Harusnya pemuda diambil peran, kemudian pemuda diberikan keleluasaan sesuai dengan keinginan pemuda itu sendiri gitu kan. Kalau pemuda itu saya lihat kita tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan apa. Yang penting kepentingannya adalah kita ingin menyalurkan aspirasi kita, keinginan kita seperti itu. Jangan malah dijauhi. Ketika pemuda dijauhi, nah ini akan menjadi bumerang seperti itu. Karena kita harus sadar bahwa kita ini sebagai bangsa, kita harus menyiapkan SDM kader-kader untuk meneruskan bangsa ini. Ketika ketika elit-elit di kota ini atau di provinsi ini tidak memberikan peran kepada pemuda, ya nanti akan berdampak terhadap kota itu seperti itu. Elit itu siapa? Ya kalau untuk tingkat kelurahan ya lurah-lurah itulah elitnya seperti itu kan. Kecamatan ya camat itu kan. Kalau tingkat kota ya wali kota. Nah, ini saya sebagai orang Cilegon ya minta kepada Pak Wali Kota kasih peran lebih lah terhadap para pemuda yang dari kota Cilegon. Jangan sampai pemuda ini tergerus atau digiring ke hal-hal yang nanti malah ini bisa menjadi persoalan serius di kota ini seperti itu. Jangan juga pemuda hanya diberikan matangnya saja, tapi dikasih juga lah kailnya seperti itu. Karena supaya terbiasa dengan hal-hal yang tidak bersifat instan seperti itu. Mungkin itu Kang Hasidi ya. Terima kasih. Terima kasih Bung Munji ya, luar biasa. Sahabat Lokal News dimanapun Anda berada masih tetap bersama kita ya. Siap. Dan tentunya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Munji itu ya, ada juga kaitannya dengan adanya perda inisiatif ya. Perda inisiatif tentang kepemudaan nih Ketua. Menyambut perda inisiatif pemuda ini di Kota Cilegon ini seperti apa nih Ketua KNPI Kota Cilegon sendiri begitu? Baik, terima kasih Bung Hasidi. Terkait perda inisiatif memang itu sudah sering kita diskusikan antar sesama pemuda, karena biar bagaimanapun pemuda ini butuh butuh kebijakan ya,
dalam hal pembinaan, dalam hal aturan-aturan itu ya biar diperhatikan oleh pihak eksekutif, apa yang tadi Bung Muji sampaikan tadi itu gitu. Yang mana pembinaan ini ketika tidak ada aturan Perda Kepemudahan tadi tuh, itu regulasinya itu terhambat. Karena bagaimanapun untuk melakukan pembinaan ini kan butuh anggaran gitu kan. Jadi nanti ketika Perda Kepemudaan ini sudah disahkan, mudah-mudahan cepat terrealisasi gitu kan. Itu pembinaan itu berkelanjutan gitu. Lain hal kalau memang sebelum adanya Perda Pemuda itu seperti yang sekarang ini, itu pembinaannya untuk menganggarkan dalam hal pembinaan kepemudaan itu terputus. Gitu. Jadi tahun sekarang dapat, tahun depannya enggak, gitu. Tahun depannya dapat, jadi ada jeda lah gitu tuh. Jadi mudah-mudahan dengan nanti direalisasikannya Perda Kepemudaan ini, yaitu dapat bisa dimanfaatkan oleh pemuda di Kota Cilegon gitu. Nah, itu artinya ada angin segar juga ya, terhadap pemuda begitu ya. Betul. Kemudian juga anggaran hibah yang biasa dikeluarkan setiap tahun gitu, kemudian terhambat gitu. Ya, betul. Mungkin dengan adanya Perda Kepemudaan ini seperti apa nih Ketua? Ya, itu outputnya itu ketika sudah ada Perda Kepemudaan itu sebagai payung hukum buat pemerintah Kota Cilegon dalam menyalurkan anggaran buat pembinaan kepemudaan tadi itu gitu. Itu sebagai payung hukum gitu. Siap gitu. Nah, karena kalau memang belum ada Perda Kepemudaan ya tadi itu terhambat pembinaannya. Iya. Gitu. Nah, sebagai ormas nih, Al-Khairia nih menyambut Perda Kepemudaan ini seperti apa nih, Bung Muji? Ya kita ikut senang aja lah. Kalau ada itu kan berarti kader kita yang ada di Kota Cilegon ya, DPD HP Kota itu bisa ikut bareng lah dengan KNP seperti itu. Ya pasti kita menginginkan bahwa pemerintah itu cobalah mendengar, kemudian mau duduk bareng dengan para pemuda seperti itu, supaya keran kalau udah terbuka enak tuh, kita bisa ngobrol dari hati ke hati gitu kan, daripada kita gontok-gontokan ke puguh, nyinyiri di media, masih mendingan kita terima di ruangan gitu kan, sambil ngopi, pemuda mengobrol didengerin, maunya apa ya tinggal diarahkan seperti itu. Itu kan sosok seorang yang kaum elit yang berpikiran dewasa. Kaum elit itu berpikirannya harus berpikiran mengakomodir semua pihak. Jangan berpikirannya picik seperti itu. Karena apa? Karena bangsa yang besar ini adalah bangsa yang mendengarkan dari pelosok negeri ini seperti itu, suara-suara itu. Akhirnya jadilah Indonesia seperti itu kan. Kalau kita berpikirannya sempit, terserah kita, kepengen kita, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Karena apa? Karena tugasnya pemerintah itu selain juga sebagai pelosok juga mendengar apa keinginan masyarakatnya, warganya seperti itu. Jangan sampai nanti apa yang sudah dikerjakan atau dibangun malah ya tidak berdampak secara langsung terhadap masyarakat, malah menjadi mubazir. Itu Kang. Baik, luar biasa. Iya. Kemudian KNP ini adalah kaum elit ya, khususnya di Kota Cilegon nih. Kita tahu bahwa KNP di Kota Cilegon ini masih ada istilah dualisme ya Pak Ketua ya. Ini menyikapi kedualisme KNP ini seperti apa nih Ketua? Terima kasih Pak Hasedi. Terkait dualisme KNP memang bukan hal yang tabu ya sekarang ini. Ketika memang di pusatnya juga dualisme, saya rasa hal yang lumrah ya. Namun di sisi lain kita juga sesama pemuda Kota Cilegon alangkah lebih eloknya itu untuk bersatu gitu. Cuman terkait memang hierarki di atasnya itu di kelompok A ataupun di kelompok B, ya kita berjalan masing-masing aja. Yang penting kita dapat berkegiatan yang positif gitu kan, membuat hal-hal yang produktif gitu, semata-mata untuk kemajuan ya kepemudaan Cilegon itu sendiri gitu sebenarnya.
untuk di Banten sendiri nih, Bung. Siap. Kabarnya di provinsinya sudah hanya satu begitu ya. Oh iya. Kemudian turunan di bawahnya masih juga kabarnya kabupaten kota ada yang 2, tapi ada juga yang 1 begitu. Oh iya, baik. Menyikapi Perlu seperti ya, apa? perlu kami sampaikan juga di sini memang kalau terkait di provinsi itu kita lihat di gedung KNP-nya sendiri, Gedung Pemuda yang berlokasi di KP3B itu memang ada prasasti Persatuan Pemuda yang memang pada saat 2017 ataupun 2018 itu ada peleburan antara KNPI yang satu sama KNPI yang sebelah gitu kan, sehingga kebetulan kita dari DPD KNPI Kota Cilegon secara hierarki ke provinsinya itu berhimpun ke KNP-nya Bung Ali Hanafiah gitu. Bung Ali Hanafiah. Yang kebetulan sampai saat ini keberadaan KNP kita di provinsi itu memang yang diakuin oleh Bapak Gubernur kita gitu, Pak Wahidin Halim. Bahkan tahun ini pun dikasih dana pembinaan oleh pemerintah provinsi gitu. Bahkan tadi pagi pun dari KNP provinsi mengadakan juga di hari peringatan Sumpah Pemuda ini seluruh kabupaten kota gitu. Yang hadir versinya Bung Ali Hanafiah begitu ya? Iya betul. Iya. Baik Mirsa, seru sekali nih ya. Itu artinya di Kota Cilegon berarti sudah tidak ada lagi dualisme gitu ya? Ya saya harap sih demikian karena gitu. Demi menjaga persatuan kepemudaan tadi itu gitu kan, biar kita solid untuk berjuang demi kesejahteraan kepemudaan yang ada di Kota Cilegon gitu. Siap Ketua. Sedikit tanggapan nih barangkali dari Ketua DPW HPA Provinsi Banten nih. Melihat perkembangan dualisme di Kota Cilegon sendiri ini seperti apa nih Pak Ketua? Kalau saya sih melihatnya, kalau dualisme itu ada sesuatu yang diinginkan. Nah, ya kita sebenarnya saya nggak mau ikut wilayah itu ya. Yang pasti kami berharap ya tidak ada nggak usah ada dualisme lah gitu kan. Ya kalau bisa jadi satu yang ngapain gitu kan. Capek Pak, apa sih yang dicari seperti itu? Kita kan jadilah pemuda yang berguna, pemuda yang berkontribusi untuk bangsa ini seperti itu. Jangan sampai energi kita dibuang dengan yang namanya dualisme. Masih banyak jalan yang lebih bermanfaat dibanding sekedar untuk berlomba-lomba dalam hal dualisme itu Pak. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Siap, lebih bijak sepertinya ya. Terima kasih. Pesan-pesannya nih luar biasa. Bung Mumu, Bung Munji, sepertinya waktu juga ini yang membatasi kita ya. Siap, perbincangan terima kita kasih, pada sore hari ini. Seru sekali sih sebenarnya nih, masih banyak yang harus dibahas nih. Tapi mungkin di sesi yang selanjutnya bisa kita review lagi ya begitu ya Pak Ketua ya. Baik sahabat Lokal News dimanapun Anda berada ya. Mungkin di sesi akhir ini closing statement diawali dari Ketua KNP Kota Cilegon dulu, silakan Pak Ketua. Siap, terima kasih Bung Hasidi. Di momentum Hari Sumpah Pemuda ini adalah momentum yang sangat baik. Kita harus selalu meningkatkan spirit kepemudaan untuk hal-hal yang produktif, terlebih pada era pandemi sekarang ini. Kita harus bersatu, kita harus bangkit, kita harus tumbuh demi kehidupan Indonesia yang lebih baik. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bung Mumu. Bung Munji, silakan. Terima kasih Kang Sidi. Ya kalau kita berharap bahwa pemuda Al-Heriah yang sedang melakukan pembenahan internal ini fokus dengan tujuan yaitu membesarkan Al-Heriah. Al-Heriah yaitu untuk kemaslahatan. Al-Heriah mengamalkan iman, ilmu dan amal itu. Dan Al-Heriah sesuai dengan kitab perjuangannya yaitu kita untuk kemaslahatan umat melalui dakwah, pendidikan, sosial, budaya dan politik seperti itu. Karena kita tahu bahwa Al-Heriah ini aset terbesar yang disumbangkan oleh pahlawan kita Brigjen K. Samun untuk bangsa ini seperti itu. Dan kita harus bisa
mengamalkannya dalam ya kehidupan sehari kita lah, seperti itu. Mungkin itu Kang Asidi. Baik, terima kasih ya para narasumber kita yang hebat-hebat pada sore hari ini. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Luar biasa. Sahabat Lokal News dimanapun Anda berada, waktu juga yang batasi kita ya. Saya Hasidi, host Lokal News, mengucapkan terima kasih kepada Ketua KNPI, Ketua DPW HPA Provinsi Banten atas kehadiran pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semua ya. Amin, Tetap amin. bersatu, bangkit dan tumbuh ya. Iya. Pemuda Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Iya, tepuk tangan dong.